Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ajeng Indah Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tugas dari mata kuliah literasi dasar pada bagian aksi nyata tentang digital storytelling. Pada kesempatan kali ini, ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, itu terkait dengan refleksi, dan yang kedua, terkait dengan storytelling tentang kegiatan yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan literasi. Baik, saya mulai untuk di pembahasan yang pertama, yaitu refleksi. Untuk refleksi, itu ada pemahaman konsep literasi pengembangan diri. Untuk topik ini, saya menyadari bahwasannya ketika sudah mempelajari konsep literasi dasar ini mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa, kemampuan diri saya, dan kapabilitas diri sendiri dengan mempelajari berbagai kegiatan pengembangan diri yang literat. Contohnya seperti sudah mempelajari bagaimana lingkungan sekitar yang kaya akan literat, bagaimana asesmen untuk literasi itu sendiri, dan masih banyak sekali topik yang dibahas pada mata kuliah literasi dasar ini. Dan tentunya topik-topik yang sudah dibahas ini meningkatkan kemampuan dan kapabilitas diri dalam aspek literasi. Yang kedua, refleksi terkait dengan manfaat literasi. Literasi yang sudah dipelajari pada topik mata kuliah literasi dasar ini sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menambah pengetahuan dan wawasan tentang banyak hal, dan yang ketiga, membantu dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan. Dan tentunya manfaat-manfaat yang dirasakan ini sangat amat berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi yang selanjutnya itu terkait dengan membudayakan literasi. Membudayakan literasi dengan cara diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi literasi. Karena untuk peserta didik zaman sekarang itu sudah sangat canggih sekali, apalagi mayoritas sudah melek teknologi sehingga sangat amat memungkinkan untuk peserta didik melakukan eksplorasi tentang literasi dasar sendiri. Kemudian yang kedua, menampilkan karya-karya peserta didik di mading dan dinding sekolah. Jadi, karya hasil peserta didik ini tidak hanya sebagai portofolio saja, tetapi dapat digunakan sebagai dekorasi kelas, yang mana itu juga termasuk ke dalam lingkungan kaya akan literasi. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi bersama peserta didik dalam kegiatan gerakan literasi sekolah. Untuk mewujudkan kegiatan yang nomor 3 ini dapat dilakukan dengan cara membaca bersama, kemudian ada sesi storytelling, ada sesi membaca sebelum pembelajaran dimulai untuk masing-masing peserta didik, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi ketika setiap sudah selesai PTS atau PAS. Kemudian yang keempat, menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal literasi. Jadi, sebagai guru atau pendidik juga harus membiasakan diri untuk selalu berliterasi atau berliterat atau menjadi pribadi yang literat. Salah satunya bisa dengan membiasakan diri untuk membaca. Karena dengan membiasakan diri untuk membaca dapat menambah banyak sekali ilmu dan juga wawasan untuk pendidik itu sendiri. Dan ini juga bisa menjadi teladan dan contoh yang baik untuk peserta didik. Oke, sekarang saya izin menyampaikan pembahasan terkait dengan storytelling atau pengalaman saya yang berkaitan dengan bidang literasi. Yang pertama, meningkatkan kecakapan menulis dengan berkontribusi dalam penulisan buku. Jadi, ketika semasa perkuliahan, saya pernah turut berkontribusi dalam penerbitan buku. Ada di sebuah komunitas, yang mana komunitas tersebut adalah di dalamnya itu ada orang-orang yang memang cinta untuk menulis, sehingga saya tergerak untuk mengikuti dan berkontribusi juga
Untuk mengumpulkan tulisan yang dikumpulkan itu tentunya berkaitan dengan pengalaman yang sudah saya rasakan sejak SD sampai SMP sampai akhirnya saya ada di bangku perkuliahan. Saya tuangkan semua pengalaman tersebut ke dalam bentuk tulisan dan saya kumpulkan kepada orang yang memiliki kewenangan penuh dalam komunitas tersebut. Kemudian tulisan saya direvisi, kemudian saya perbaiki apa-apa yang memang perlu diperbaiki sampai akhirnya tulisan saya bisa menjadi salah satu bagian dari buku yang sudah diterbitkan tersebut. Buku tersebut berjudul Hijrah Muaranya Kaum Rebahan. Namun di dalamnya itu memang banyak sekali cerita dari para mahasiswa, sekitar 30 lebih mahasiswa yang menuangkan idenya untuk buku tersebut. Dan itu merupakan pengalaman yang berharga untuk saya karena sebagai bantu loncatan untuk rajin menulis dan mengasah kosakata saya juga kecakapan dalam dan kecakapan dalam berliterasi. Yang kedua, mengikuti perlombaan storytelling untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan membaca. Jadi selain kegiatan menulis, saya juga pernah mengikuti perlombaan storytelling, yang mana menurut saya lomba storytelling ini adalah meningkatkan kemampuan berbicara dan membaca. Kenapa meningkatkan kemampuan berbicara dan membaca? Yang pertama, kemampuan membaca. Kita harus membaca terlebih dahulu cerita yang akan kita bawakan. Kemudian kita harus memahami isi cerita tersebut itu seperti apa, kita juga harus menyimpulkan cerita itu intinya seperti apa, sampai akhirnya kita mampu menyampaikan cerita tersebut ke khalayak umum. Dan menurut saya, kegiatan storytelling ini dapat diterapkan ketika nanti kita sudah pengabdian atau di tempat PPL, karena ini akan sangat amat bermanfaat dan menyenangkan. Apalagi ketika kita membawakannya dengan konsep yang menyenangkan dan juga banyak properti yang digunakan. Untuk yang ketiga, menulis tugas akhir dan jurnal ilmiah berkaitan dengan topik literasi dan numerasi. Kebetulan sekali ketika tugas akhir skripsi saya, ketika kemarin di A1, itu topik yang saya angkat berkaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi topik literasi dan numerasi ini memang sedang banyak sekali dibicarakan oleh masyarakat luas karena sedang hangat-hangatnya topik AKM yang mana berkaitan dengan literasi dan numerasi. Kemudian dosen pembimbing saya menyarankan untuk mengambil topik ini untuk diangkat, untuk dibahas dalam tugas akhir skripsi. Kemudian saya coba berkolaborasi dengan teman saya sehingga mampu menulis tugas akhir dan juga menerbitkan sebuah jurnal ilmiah dan tentunya berkaitan dengan topik literasi dan numerasi. Pada proses penyelesaian tugas akhir ini, saya juga melakukan penelitian ke beberapa sekolah, melakukan wawancara dan juga observasi tentang literasi dan numerasi yang sudah diterapkan di sekolah tersebut itu seperti apa. Sehingga saya rasa dengan pengalaman ini membuka pikiran saya dan menambah wawasan saya, juga menambah banyak sekali inspirasi karena tentunya di setiap sekolah ini memiliki strategi literasi dan numerasi yang berbeda, sehingga menambah inspirasi dan juga wawasan kepada saya untuk oh nanti saya akan menerapkan kegiatan literasi dan numerasi yang baik ini seperti ini dengan beberapa inspirasi yang sudah saya dapatkan dari beberapa sekolah. Sekian pemaparan tugas tugas aksi nyata mata kuliah literasi dasar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.